terjebak dalam hubungan yang toksik atau merusak demi karir sebagai artis? Mungkin kalau kita sih toksisnya mungkin sama-sama artis aja. Siapa tuh? Udah manly banget, tiba-tiba ada yang komen kayak gini dong. Ada yang komen kayak gini, BBM. Kok BBM sih? Terus gue tanya, apa tuh? Anak sound itu paling tahu tentang rahasia para artis. Iya, Ya, pasti di ruang kostum, lupa. Yang tukang peres, banget lu tau gak apa? Image-nya artis itu tuh glamor. Nah makanya nih kalau gue ya, sebenarnya kalau boleh jujur, Oke, pernah atau nggak pernah? Mana yang pertama? Coba kita lihat. Pernah atau nggak pernah berbohong kepada teman-teman, media atau publik tentang kehidupan gelap seorang artis? Lu pernah apa nggak pernah? kalau gue jujur, gue nggak pernah. Nggak pernah, karena lu selalu apa adanya dari Kalau dulu. gue memang dari dulu ya udah Yakin apa adanya? Yakin. Nggak, gini. Masa iya dikasih nggak pernah? Enggak, karena kalau menurut gue gini loh, kita sebagai kayak gue nih, gue dari dulu memang di depan layar, lu tau lah gue kan, maksudnya di Iya. depan layar mau di belakang layar ya gue di gini-gini aja gitu Iya. loh. Jadi mungkin sesuatu pertanyaan yang tabu, mungkin biasanya kayak wartawan nanya sesuatu pertanyaan yang tabu tuh udah nggak mungkin lagi, karena pasti orang publik udah pada tahu, oh Ricu. Udah tahu. Oh, Ricu. yang tabu itu apa? Ya nggak tahu. Ya maksudnya gitu loh, ngerti nggak sih kayak ngerti. sesuatu hal yang ya udahlah orang udah sama-sama tahu Iya. ya. Publik pun atau media pun kalau kita lagi di interview pun juga pasti nggak akan mungkin menanyakan sesuatu hal yang seperti itu gitu Ya, loh. benar, Jadi benar. jadi ya gue akan menjadi apa adanya selama pertanyaannya itu masih Wajar. Ya, makanya kan lu jadi apa adanya kan tuh yang tadi gue bilang di awal, jadi apa adanya aja, jangan ngomong dong, aja. jangan. Jadi lu pernah apa nggak pernah? Pernah gua, sering gua kan hobi berbohong ke media. Enggak, dia bukan dia, orang tua juga gua rasa bohong. Nah, coba ceritain ada masalah bentar apa sih? bentar banget suara lu kencang banget. Itu tadi yang ngomong lu apa kodam lu? Kodam gue Lu apa kodam lu? Gua tuh lihat konten lu yang kodam, masya Allah. Lucu banget. Next, kita naik. Tapi bentar dulu, kodam lu kayaknya rawa rontek ya. R.E. King. Oke. Sekarang lanjut, kita pernah atau nggak pernah terjebak dalam hubungan yang toksik atau merusak demi karir sebagai artis? Terjebak dalam hubungan toksik. Lu pernah apa enggak? Gua enggak. Merusak demi karir sebagai Merusak artis. demi karir sebagai Mungkin gue ganti artis. karena ada kamar koneng, nggak sebagai artis tapi karir di dunia entertainment. Gue nggak pernah sih. Aduh, gue masih terjebak dalam hubungan toksik. Hubungan Jadi lu apapun. udah tahu nih pasangan lu nih toksik tapi lu tahu dengan Artis Oh, ini gue. pasangan. Nggak, ini di entertainment aja. Hubungan apapun. Apa pasangan atau misalnya bisnis partner Temen. atau apapun. Oh, banyak kalau gue sih. Teman gitu, kolega lah gitu. Pernah. Gue kayak kalau dibilang nggak pernah nggak mungkin deh. Pasti gue pernah. Karena ya itu nggak teman artis ya, teman manajer, terus klien ada beberapa pasti gitu. Karena kan Mark Koneng ini kan dia manajer artis ya, dia tuh kan lebih ngurusin orang kan. Iya. Jadi tuh pasti banyak banget orang-orang yang dengan berbagai macam karakter. Betul. Dan salah satunya bisa jadi toksik juga buat lo gitu loh. Iya. Kalau gue sebagai artis sih enggak ya, nggak pernah ya. Karena gue tuh kayak keras sakti, ngerti nggak lo? Keras alias keras sakti, keras maksudnya itu tuh gue keras Iya. gitu loh. Dalam arti kayak kalau menurut gue ini udah kayaknya udah nggak worth it untuk gue berteman atau untuk gue berhubungan, ditinggalin ya? ya gue bye gitu, Ya. gue gitu. Nah, kalau lebih gue ke nggak situ. bisa, gue tahu dia toksik, mau nggak mau kan gue harus menghadapinya. Gimana cara gue nggak terlalu ikut campur di situ? Ya. Apalagi kalau lu ketemu klien gitu. Nah, Betul. itu apalagi klien, nah itu paling susah tuh. Ya. Paling susah itu dia. Mungkin kalau kita sih toksisnya mungkin sama-sama artis aja. Gitu. Siapa tuh? Siapa lagi? Siapa tuh? Jangan Ya. digosipkan di belakang lo ya. Enggak, gua mah nggak pernah lulus belakang. Coba siapa sebut deh. Namanya. Yes. Oing ya? Dia mah belum artis lah. Belum artis. Makanya gua jawab nggak pernah. Di samping belum artis, tapi ada artis Tapi yang mau enggak, temenan sama walaupun gua. belum artis dia toksik di sini. Enggak, tapi kalau gue dari Sebut aja. sebutin. Lu tau lah. Enggak, bukan maksud gue Tahu kalau kok, gue tahu kok. ya kalau untuk maksudnya kalau kita memang lihat memang pasti kalau dalam suasana syuting atau pekerjaan Iya. pasti kan banyak banget juga ada beberapa yang toksik gitu loh. Ya makanya gue bilang balik lagi ya, gue tuh punya prinsip tuh kayak ya kita tuh memang harus punya
apa namanya? Kepribadian. Bukan pendirian. Pendirian. Gitu. Pendirian yang Pribadian dia kepribadian mah nggak usah punya. Ya kan? Udah banyak kepribadian. Pribadiannya bukannya double ganda. Karena gini loh, karena ngaruh juga sih menurut gua kalau misalnya tiba-tiba nih kalau gue ya pemain gitu ya, kayak ketemu sama satu lingkungan yang toksik atau mungkin apalagi sesama pemain gitu Nah, loh. Itu pasti. harus bagaimana caranya kita untuk kayak menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Bukan artinya kita egois, karena kita kan pengen harus profesional dong dalam menjalankan pekerjaan gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang toksik ya, bagaimana caranya gue untuk membentengi atau ngegapin diri gue sama dia tapi tanpa menyinggung perasaannya dia juga. Gue lebih ke situ. Pintar-pintar dulu lah ya pokoknya. Pintar. Betul. Tapi lu percaya nggak sih kalau misalkan satu teman toksik pada circle itu bisa mempengaruhi semua, Bo? Dia ngomongnya kayak orang mau ngajak ribut ya. Orang malah. Enggak, bukan dia kayaknya dia punya sesuatu yang emang pengalamannya dia di sini. Tadi kayak pengalaman. Kodamnya apa tadi lu bilang? Kodamnya raw rontek. Kenapa pertanyaannya gimana, Mas? Diulang lagi ya Iya, dengan coba. slow dan selek. Iya, coba. Tapi kadang gue percaya pada satu circle ku misalkan ada satu orang yang toksik, se-circle ikut toksik. Enggak juga. Enggak, juga. tergantung juga. Tergantung. Itu tergantung. Ya tergantung dari SDM-nya ya. Oh gitu. Iya dong, kalau Iya sih, betul. gini loh, kalau misalnya kita selalu ngikutin apapun yang ada di lingkungan kita, kita kapan bisa untuk berkembang dan maju berdasarkan dengan pemikiran kita sendiri, Bo, gitu loh. dengerin, Iya Oke, kan? gua dengerin. Jadi makanya balik lagi, Pemirsa. bahayanya dalam hubungan pertemanan, hubungan circle itu adalah tentang pengaruh orang luar ke kita, gitu Bisa loh. kan? Itu Berarti yang jadi orang lain bahaya. mempengaruhi? Iya, bisa. Tapi bagaimana caranya yang gue bilang tadi, kita ngebentengin diri kita. Nah, itu yang Dari harus kita dulu. Iya, harus punya kodam. Kodam lu apa? Harus punya, maksudnya harus punya iman lah gitu. Iman. Harus punya iman. Lanjut. Pernah atau nggak pernah ingin berhenti dari dunia hiburan, terutama karena ngeliat sisi gelapnya showbiz? Tuh Ricu. Gue Dari sekarang, sisi artis. lu dulu deh Kak. Enggak lah, gue kan pengen tahu dari sisi artisnya gimana. Kalau gue sih sekarang kalau boleh gue jujur ya, mungkin kayaknya gue jujurnya di sini doang. Kayaknya itu gue memang udah dari setahun atau 2 tahun setahun lah. Setahun ini tuh gue udah kayak mencoba untuk kayak hempas dari dunia entertainment. Sebenarnya ya kalau dilihat dari gue memang udah kayak gue udah setahun nggak main film, gue udah kayak nggak ngambil talk show gitu-gitu kan. Ya karena gue juga lebih nyaman dengan dunia bisnis gue yang baru sekarang, itu satu. Yang kedua, bukan artinya gue berhenti gara-gara sisi gelap sih, mungkin karena Enjoy dengan bisnis. lagi enjoy bisnis dan tapi kalau dibilang untuk gue berhenti karena gue sisi gelap sih enggak sih. Karena menurut gue termasuk orang yang udah kuat mental sih dengan showbiz ini. Mungkin karena gue pengen rehat sejenak dan gue pengen menikmati bisnis aja gitu. Oke. Karena memang apalagi lu Kak gitu, Iya. lu udah segitu lama di entertainment, di showbiz, lu tahu kan banyak juga ibaratnya teman-teman yang lama yang mungkin sempat lagi namanya naik banget, apa akhirnya mereka stop karena mereka sendiri nggak kuat mentalnya kan. Itu Iya, kan itu. banyak yang terjadi. Menurut lu gimana? Ya menurut gue mentalnya dia kurang oke sih. Kalau maksud gue gini, lu ketika lu udah terjun di dunia showbiz, lu harus siap semuanya. Ya. Kasarnya kayak sekarang kan netizen lah, udah apa Instagram apa-apa, kalau Yes. lu gak kuat ya lu akan mematikan komen atau segala macam gitu. Jadi menurut gue Dan itu malah makin kejar biasanya. itu makin dikejar. Jadi ya gue bilang, gue juga ngomong sama teman-teman artis pun ya, bukan sama artis sendiri. Kalau lu udah siap mau jadi artis atau di dunia showbiz, lu harus siap semuanya. Betul. Lu harus siap ngadepin tuh orang mau ngomong apa, biarin aja. Kalau lu mau maju ya lu jangan Apalagi zaman sekarang ya. Iya. Komentar Iya. netizen tuh aduh. Luar Oh, jangan padahal lu yang Iya. netizennya. Ya, ember. Makanya gue bisa bicara karena gue yang komentar. Iya kan, tapi memang iya sih, memang lebih ke situ sih. Netizen Iya. juga lebih parah juga. Sekarang gitu. lebih parah justru. Iya, dibandingin apalagi dulu. dibanding kita dulu, cuy, zaman kita masih Iya, syuting dulu kita bareng-bareng, nggak punya belum. media untuk Ya media belum ada, Parah ini, sosial media Kayak belum. udah ada tapi belum Heboh. heboh sekarang lah. itu. Iya. Berarti zaman dulu nggak ada ya komentar-komentar netizen gitu? ada tapi nggak Ada. berani untuk dipublish. Kalau Oh, sekarang lebih berani oke. untuk publish, kayak lo lagi ngoceh kayak gini nih, tiba-tiba ada komen apa yang lu ya gitu. Iya. Ya, gitu kan? Iya, padahal gue udah laki banget nih ya. Udah laki. Ya, gue udah pakai jas Laki gitu kan. Laki Oh. banget ya. Laki. Say. Laki banget ya. Laki. Say. Bukan laki banget dong, laki abis lakinya. Enggak, bukan maksud gue itu ya kayak gue udah foto tuh ya udah pakai jas gitu Udah kan. manly suit. banget gitu ya, tapi tetap udah aja. udah say. manly banget. Tiba-tiba ada yang komen kayak gini dong. Ada yang komen kayak gini, BBM. Kok BBM sih? Terus gue tanya, apa tuh? Dia komen lagi. Mantan GGS ya? Apa tuh? Ganteng-ganteng selek. Loh, kok banyak yang ketawa dong? Gue nih
kalau mau sambil buat syuting episode berikutnya ada sini co-host yang lumayan. Jangan dong. Ini buat cadangan cocok lah. Nggak lo, tapi gini-gini gue sayang lo semuanya. Iya. Lu beruntung hostnya lu Derby loh. Iya. Karena Derby itu gue tau dia Coba orang lagi yang cuaca. lovely. Oh, Habis lo, nggak kalau bisa gue, ngomong. bukan lagi. Pulang lo sama gue ntar. Takut Beda banget. lagi ya. Tapi jujur, ngaku banyak loh yang kayak gitu kan. Ya, banyak. Di dunia showbiz banyak kayak Banyak, gitu banyak loh. banget. Yang si baru harus ngikutin omongan yang si lama. Bener nggak? Iya, Ya kan. Jadi itu memang udah kayak hukum alam aja gitu loh. Jadi mungkin kayak Itulah ada sisi gelap. sisi gelap. Ada yang nama hukum rimba ya terjadi juga di showbiz gitu. Hukum rimba juga terjadi di showbiz Iya, gitu. showbiz banyak banget. Maka balik lagi kuat-kuatan mental ya. Kuat-kuatan Iya, mental. mental. Betul. Itu balik lagi ke kayak kalau bilang tadi mungkin ya ke pendirian nih. Kayak lo harus punya betul. pendirian, lo harus kuat iman dan memang itu balik lagi ke orangnya sih. Tapi gue juga setuju sama Kak Marco yang balik lagi ke tadi kayak sebenarnya ada Circle. pengaruh juga dari circle dan pertemanan. Ada Gua pengaruh ada. juga. Makanya harus kita ngerem-ngerem sendiri gitu loh. Maksud gue, ya gue juga kadang ada juga waktu itu artis yang Ngerem-ngeremnya Kojek lu ngerem. ya kan emang lagi sekarang ada Gojek. Jadi bang ngerem bang gitu. Ngerem mulu. Jadi kita kasih tahu gitu. Gue bilang nggak perlu lah. Cuman kan ya mereka mungkin biar terlalu kelihatan nih gue artis. Apalagi ya seperti Ricu bilang anak-anak baru sekarang kalau di lokasi Pengakuan ya ya. banyak juga. Iya. Tapi memang gitu sih kalau gue bilang mental ya memang mental kita dulu tuh ya balik yang gue bilang tadi kayak kita memang udah kita casting mau jadi Iya. artis harus masuk TV. Sekarang udah banyak banget dengan berbagai macam Sekarang tuh platform gampang orang banget udah bisa. akses. Jadi Gampang. mentalnya tuh beda loh Pak. Beda. Mentalnya tuh beda ketika lu masuk ke dunia yang profesional kebanyakan biasanya tuh ya orang-orang yang dari sosial media itu bakalan KO karena Iya. nggak sanggup dengan ritme dan rules dari si showbiznya kita Kayak dunia ini written gitu. and unwritten rules-nya lah gitu. Iya, Iya, betul. Jadi makanya tuh kayak ya balik lagi siapa yang bertahan itu yang paling kuat gitu loh. Yes. Betul. Oh, ini start dari mana coba? Dari Dari TikTok. TikTok. Wah. Dari iseng-iseng. Udah gua. Iya, berarti syuting kayak gini lu udah cukup beban kan? Udah mental nggak? Jujur sama gua. Mental sih. Terus gini, ketika tiba-tiba Jangan kan syuting ini waktu pertama kali lu diajak syuting tuh gimana? Mental banget gila. Beban mental. Iya, beban Apalagi mental. lu syuting Karena sama kita Bunga kan Zainal ya? kebiasaan, produce sendiri, bikin naskah sendiri, tag sendiri. Waktu diaturin, apalagi dibentak-bentak, aduh, udah pengen pulang gua, sumpah dah. Nah, apalagi pas syuting dia sama Bunga Zainal gitu. Apalagi gimana ya tuh? kan? Nggak produsernya lakinya sendiri kan. Jadi lebih-lebih. Bunga Zainal. Iya. Bunga Zainal mah dari dulu gitu korupsi kan dia. Emang. Dari dulu Bunga Zainal memang gitu sayang. Ya, ini gue jujur aja malu ya. Dia syuting harus pulang jam 10 karena produsernya ya lakinya dia. Iya, kalau dia enggak jam 10 kalau malam. kita mau pulang jam 12, Kalau kita jam ya lo nggak apa-apa nggak pulang besok bisa. nggak ada lagi. Nggak, tapi ya kemarin juga- makanya gue tuh deketin dia waktu syuting. Ya, gue syutingnya malu aja ya gitu kan. Gue panggilnya Nyonya. Nah, inilah pentingnya pertemanan ya. Nah, Iya, gimana? itu. Jadi kalau gue syuting sama Bunga Zainal ya gue tetap pulang jam 10 gitu kan, gitu. Jadi pokoknya kan gue selalu nempel sama dia aja gitu biar ya pintar-pintar kita lah gitu kan gitu. Oke, ini last one ya, gue akan nanya nih. Pernah atau nggak pernah kesulitan membedakan antara circle teman yang beneran dan circle yang bisa menjerumuskan atau membahayakan di dunia gelap atau di showbiz inilah gitu, di dunia entertainment? Kesulitan. Enggak lah. Sulit nggak sih membedakan itu semua? Kenapa sih lu ketawa-ketawa? Kenapa lu tawa-tawa? Belum dijawab nih. Coba kamera kesini bisa? Iya. Lu cerita deh, emang ada kesulitan apa di dunia entertainment? Lu kenapa ketawa? Lu Pas belum juga syuting-syuting, mulai. Lu pegang rahasia pemain apa? Coba lu keluarin di sini. Banyak dia pasti. Lu kan pasti punya banyak nih Banyak. rahasia-rahasia pemain nih. Yang di belakang kamera tuh sama di belakang. Ini anak sound nih, paling banyak nih rahasia-rahasia nih. Mereka semua yang punya nih. Bener banget. Lu tau nggak yang anak sound itu paling tahu tentang rahasia para artis. Iya Ya. kan di ruang kostum yang lupa. Yang tukang peres banget lu tau nggak apa? Make up sama Make up. kostum. Iya kan? Iya nggak sih? Udahlah makanan paling cepat dia duluan yang dapat. Kalau artis bawa makanan dia duluan yang dapat. Iya, benar. Bayangin kita pas di belakang kita, ini apa? Nah, udah gitu gini, bawa makanan iya sih, Iya. padahal dia makannya banyak. Iya kan, makanya banyak. Jadi tuh itu tau nggak lo, orang make up sama orang kostum itu adalah orang yang paling peres tau nggak lo? Kru paling peres gitu loh. Udah paling duluan dapat makanan, tapi paling duluan gitu kan ngomongin kita dari belakang gitu. Sering banget itu gue udah tahu Coba, banget. ini karena ini sudah mengangkat ya gitu. Coba kita ada pengalaman apa sih? Coba ceritain. Banyak dia. Pas di judul yang Lo tahu sih. banget Kayaknya lah.
Apalagi kita kan kalau yang kemarin. kita lagi break gitu kan, tiba-tiba kayak touch up dulu, touch up sambil gini nih. Lu tahu nggak sih, Wak? Yang itu loh, Wak, bau banget badannya, Wak. Gitu. Masa sih, Wak? Gue ngeladenin pula kan. Kayak frekuensi gitu ya. Tapi kan dia nggak tahu, tiba-tiba gue juga diomongin tuh, nggak tahu kan. Gitu. Jadi ya gitulah di dunia, sayang, nggak apa-apa. Salah begitu. Ya ini salah satu sisi gelapnya ya, salah satu sisi gelapnya ya. Nggak cuma buat artisnya, nggak cuma buat artis manajer, tapi juga buat Di belakang layar juga. Di belakang layar juga banyak. Layar juga gitu loh. Oke, coba kalau jawaban yang tadi berarti pernah atau nggak pernah? Betul. Capek nggak sama perbasa-basian di dunia entertainment? Kan konsepnya Makanya kan gitu. gue bilang, lu juga nggak usah ngomong gitu. Iya benar. Triggernya apa sih kok banyak banget orang-orang tuh yang pengen menjadi artis? Tapi kalau dari sisi gue tuh ngeliatnya gini, kadang orang mau bisnis aja, oh iya ya dia ternyata pemain film, oh bisa nggak ya gue bisnis ini gitu. Itu juga buat jualannya si para artis. Benar. Setuju banget. Contohnya